Shalom semuanya yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari malam hari ini kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan karena anugerahnya bagi engkau dan setiap kami. Mari kita siapkan hati, kita mau berdoa di hadapan tatanya yang kudus. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu. Dunia saat ini Tuhan boleh mengalami satu pencobaan, tapi kami yakin dan percaya pengharapan setiap kami tetap hanya pada-Mu Tuhan. Biarlah tangan kuat-Mu menopang setiap kami, dan berkat kasih karunia-Mu melingkupi kami Tuhan. Biarlah kesempatan malam hari ini setiap kami pribadi lepas pribadi Kau siapkan hati kami. Kami ingin buka hati kami Tuhan untuk menyembah di hadapan tata-Mu yang kudus. Layakkan kami dan kenankanlah setiap kami untuk bersujud di hadapan tata-Mu yang kudus. Sebab Kau satu pribadi yang layak untuk terima persembahan, doa, ucapan syukur kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhanku Yesus, kami mau mulai ibadah malam hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Dan harapan kami penuh hanya pada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhanku Yesus, haleluya. Amin. Mari sama-sama serukan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Bapa. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sama-sama katakan kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
percaya, ku aman dalam-Mu. Oh Yesus, dalam hidup kami, dengan segenap hatimu serukan, tak pernah gagal rencana-Mu. Tangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah Kau gagal Tuhan. Tangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Tuhan. Haleluya Yesus, ku aman dalam-Mu, pengharapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu, kami aman dalam-Mu. Ku aman dalam-Mu. Sekali lagi serukan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, kami percaya, pengharapan kami kepadamu, hanya padamu Tuhan. Lebih lagi serukan dengan imanmu, pengharapan kami hanya padamu Yesus. Tuhan Allah Bapa mulia, Yesus Tuhan. Tak pernah gagal Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan. Oh, Yesus, kasih-Mu terbesar, berkat kasih-Mu, berkat anugerah-Mu Tuhan, Kau lingkupi kami, ya Yesus, ya Tuhan Allah. Oh Tuhan Raja mulia,
Kami percaya Tuhan, malam hari ini di tempat kami masing-masing Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhi setiap kami. Roh-Mu yang hidup Tuhan lingkupi setiap kami. Roh-Mu yang hidup berikan kekuatan pada setiap kami Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu telah Kau nyatakan pada setiap kami Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang
atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Biarlah malam hari ini dengan hati yang bersuka cita kami bersyukur. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari malam hari ini kita mau bersyukur di hadapan tatanya yang kudus. Kasih-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, samakan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Dialah kasih yang terbesar, Dia berikan hanya bagi-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, samakan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu Tuhan, yang kini hanya untuk-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini karena kasih dan cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau jadikan hidup kami berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Biarlah malam hari ini Tuhan, sebelum setiap kami mendengarkan rema daripada-Mu, biar lebih lagi kami sadari bahwa kami berharga di mata-Mu. Dalam setiap kondisi hidup kami Tuhan, apapun itu, kami ingin mengimani bahwa kami adalah biji mata-Mu. Kami kepunyaan-Mu, kami milik-Mu Tuhan. Haleluya Tuhanku Yesus. Hidup-Mu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan Kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah Kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya.
Jadi salib tuh tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita, dia tak relakan segala-galanya. Jadi salib tuh tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Oh, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Pada hamba Tuhannya saya persilakan. Shalom teman-teman, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga yang mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami anak-anak muda-Mu, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati dan pikiran kami, untuk kami dapat menangkap isi hati Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah disampaikan akan mengubahkan kehidupan setiap anak-anak muda-Mu untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan setiap tubuh, jiwa, dan roh anak-anak muda-Mu ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, saat ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya akan berikan sebuah judul, yaitu menjadi anak-anak muda yang efektif. Ya, kenapa saya membawa judul ini? Karena saya rindu untuk setiap anak-anak muda, khususnya dalam situasi yang seperti ini, kita justru menjadi anak-anak muda efektif. Bukan berarti ketika di situasi saat ini, khususnya di lockdown, kita nggak bisa ke sekolah, atau sekolah diliburkan, atau kita tidak bisa berkumpul dalam satu tempat dalam beribadah kepada Tuhan. Justru membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak melakukan apapun. Tapi harusnya kita menjadi pribadi yang lebih efektif. Nah, berbicara tentang efektif, Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Dan Allah menciptakan manusia itu memiliki suatu tujuan.
Dan Allah menciptakan seluruh dunia ini pun itu memiliki yang namanya suatu tujuan. Sehingga Allah kita pun adalah Allah yang sangat efektif. Sungguh konyol kalau kita diciptakan segambar dan serupa seperti Dia, tapi kita menjadi pribadi yang tidak efektif. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menjadi orang yang efektif di hadapan Tuhan? Khususnya bagi kita anak-anak muda. Berarti kita harus memiliki yang namanya kebiasaan-kebiasaan yang baik dan benar. Karena setiap manusia memiliki namanya habit atau kebiasaan. Dan habit atau kebiasaan itu muncul atau ada dalam diri kita. Itu dari nilai-nilai yang sudah ada, yang sudah ditanam sejak kita masih kecil sampai kita saat ini. Apakah itu nilai-nilai yang ditanam dari keluarga, apakah itu nilai-nilai yang ditanam dari sosial, teman-teman kita, ataupun lingkungan kita. Dan itu mempengaruhi kehidupan kita. Dan kebiasaan yang kita miliki mampu membawa kehidupan kita ke arah yang lebih baik, atau justru kebiasaan yang kita punya akan membawa kepada kehidupan yang lebih buruk atau kehancuran. Nah, sekarang kebiasaan-kebiasaan yang bagaimana yang mampu membawa kehidupan kita menjadi lebih baik, ya. Yang pertama, kebiasaan yang harus kita punya sebagai orang percaya, sebagai anak-anak muda di dalam Tuhan adalah kebiasaan yang proaktif. Apa yang dimaksud dengan kebiasaan yang proaktif? Kebiasaan yang proaktif adalah suatu kebiasaan di mana seorang itu memiliki satu tanggung jawab dalam dirinya sendiri. Sehingga perilaku yang keluar dari hidupnya itu adalah keputusan kita, keputusan diri sendiri, kesadaran diri sendiri, dan bukan karena keadaan. Ya, mungkin ada anak yang mencuri, lalu ketika dia ditangkap dan dia tanya, "Kenapa kamu mencuri?" Ya, "Ini karena keluarga saya adalah keluarga yang miskin, Pak. Jadi saya mau itu, saya ingin mencuri itu supaya saya bisa diakui oleh teman-teman." Saya rasa ini adalah suatu kebiasaan yang buruk. Dia menyalahkan lingkungan dan sekitarnya. Tapi orang-orang yang proaktif adalah orang-orang ketika dia melakukan sesuatu, mengambil suatu keputusan, dia harus menyadari apakah keputusan yang dia ambil itu adalah suatu tanggung jawab yang muncul dalam dirinya sendiri. Ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan lingkungan atau sekitar kita atas perilaku yang muncul dalam diri kita. Orang yang proaktif adalah orang yang tidak menyalahkan keadaan atau sekitarnya atau kondisi perilaku mereka. Justru orang yang proaktif adalah orang yang mempengaruhi keadaan sekitar. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa kalau keadaan saya lahir dari keluarga yang kaya, maka saya akan menjadi anak yang pintar. Kalau keadaan saya lahir dari keluarga yang mampu, orang tua saya adalah orang tua yang akur, orang tua yang baik, ya, maka saya akan menjadi anak-anak yang mungkin bisa bersosial dan lain-lain. Saya kuper nih gara-gara orang tua saya ini tidak punya teman, fisik saya jelek karena orang tua saya. Ini adalah respon-respon atau tanggapan-tanggapan yang seringkali keluar dari mulut seseorang yang dia menyalahkan keadaan dan sekitarnya. Padahal kita sebagai orang percaya, kehidupan kita tidak ditentukan kembali dari latar belakang keluarga kita. Banyak kisah di Alkitab di mana mereka dipilih oleh Tuhan bukan daripada latar belakang yang baik. Ketika Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, dia dipanggil dalam satu kondisi yang tidak baik, di mana Musa pada waktu itu adalah gembala domba. Ya. Lebih efektif mana ketika Musa pada saat itu menjadi Prince of Egypt, pangeran Mesir? Saya rasa lebih efektif ketika Musa menjadi pangeran Mesir. Kenapa? Karena dengan kedudukan yang dia punya, dia memiliki harta, dia memiliki kekayaan, dia memiliki kuasa. Sehingga untuk melakukan kegerakan-kegerakan dengan jabatan yang dia punya, itu adalah satu hal yang sangat memungkinkan. Tapi kenapa justru Musa memulai pembebasan bangsa Israel dari kondisi yang tidak baik,
yaitu ketika dia menjadi gembala domba, dia tidak memiliki kekuasaan, dia tidak memiliki dana, dia tidak memiliki apapun, ya. Tapi justru di situ Tuhan bisa pakai untuk Musa merubah keadaan. Begitu juga dengan Daud. Kalau Daud mengalahkan Goliat, saya percaya Daud pun juga bisa menyalahkan keadaan karena dia masih kecil. Tapi justru Tuhan bisa pakai kehidupannya untuk menjadi alatnya yang begitu luar biasa. Nah, sehingga kita harus menyadari bahwa kita dipanggil untuk menjadi anak-anak muda yang proaktif. Nah, proaktif dan reaktif itu adalah dua pribadi yang berbeda, dua hal yang berbeda. Orang yang reaktif, ketika ada masalah terjadi dalam hidupnya, maka tanpa pikir panjang dia akan mengeluarkan respon atau dia akan mengeluarkan reaksi. Contoh, kalau ada teman-teman menghina atau ada seorang menghina hidup kita atau menghina diri kita, maka orang yang reaktif tanpa pikir panjang, mungkin dia akan membalasnya. Dia akan menghajar orang itu, dia akan lebih lagi menghina dia sehingga terjadi suatu konflik yang tidak begitu menyenangkan. Tapi ketika orang proaktif menghadapi hal yang sama, ada orang menghina dirinya, maka dia tidak akan langsung mengambil suatu tindakan atau reaktif, ya. Tetapi dia akan berdiam diri, dia akan berpikir, dan dia akan bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Sebab firman-Mu berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Maka menjadi satu keputusan bagi kita, apakah kita akan membalas dia ataukah kita akan mengampuni dia. Nah, orang-orang yang seperti ini akan dapat mengubah keadaan. Sehingga ketika temannya yang menghina, lalu kita tidak membalas, maka dia akan merasa, loh, dia sudah saya hina, dia sudah saya sakiti, kenapa kok dia tidak membalas? Nah, ini lihat, ya, perbedaan orang reaktif dan orang proaktif. Nah, kalau kita lihat banyak kisah-kisah di dalam dunia ini, yang banyak orang-orang besar, mereka bisa menjadi besar bukan karena keadaan mereka, ya. Justru keadaan mereka adalah suatu hal yang tidak mendukung. Kalau kita kenal suatu acara televisi Oprah, ya, dia adalah seorang yang saat ini memiliki suatu pengaruh yang begitu luar biasa. Kalau kita baca sejarahnya, dia adalah anak perempuan yang mengalami suatu penyiksaan. Dia diperkosa, dia dibuang sejak kecil, dia tidak memiliki suatu harapan apapun. Kalau dia memilih untuk menyalahkan keadaan, saya percaya dia tidak akan menjadi orang yang besar saat ini. Tapi yang kita lihat, dia justru menjadi orang yang memiliki pengaruh. Hidupnya bisa mempengaruhi banyak orang, menjadi satu motivasi bagi orang lain. Sehingga kita bisa menyadari bahwa keadaan kita tidak menentukan masa depan kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita mau menjadi orang yang proaktif atau menjadi orang yang reaktif? Sekali lagi, orang proaktif adalah bagaimana hidupnya mampu memberikan pengaruh kepada lingkungan. Sedangkan orang yang reaktif adalah orang yang dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, sekarang dengan situasi yang seperti ini, kita tidak bisa lakukan apapun. Apakah kita menyalahkan keadaan, ya, ataukah kita mengexcuse diri, ya, saya tidak bisa pelayanan karena situasi seperti ini, saya tidak bisa membaca, atau kita tidak bisa berkumpul beribadah, ya sudah, saya lebih baik di rumah dan bermain PUBG atau apapun itu, sehingga kita mengexcuse diri. Atau bahkan saat ini kita tidak pernah lagi berdoa, kita tidak pernah lagi baca firman dan lain-lain, sehingga kita mempersalah, ya memang keadaannya seperti ini, saya baca firman juga tidak ngerti dan lain-lain. Saya rasa itu adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang selalu mengexcuse diri, dan itu adalah bukan kebiasaan yang baik. Ini mari kita menjadi anak-anak muda yang justru memiliki pengaruh. Justru dalam situasi seperti ini, biarlah hidupmu dapat menjadi berkat, hidupmu dapat menjadi terang. Apa yang bisa engkau lakukan sebagai anak-anak muda? Keluar, lihat. Banyak orang-orang yang mereka membutuhkan uluran tanganmu. Justru di situasi seperti ini, hidup kita harus menjadi suatu jawaban. Engkau anak-anak muda harus menjadi suatu jawaban. Engkau harus menjadi terang. Justru di situasi seperti ini, banyak orang putus asa. Engkau harus hadir untuk memberikan harapan. Engkau keluarlah, buat satu program untuk bisa membantu orang-orang yang membutuhkan.
Saya rasa itu lebih efektif, itu bisa lebih memberkati daripada engkau hanya di rumah, ya pegang gadgetmu selama 1 harian, engkau hanya nonton drakor, engkau hanya bermain game dari pagi sampai malam, dan rutinitas begitu terus. Ayo kita bangkitkan suatu efektivitas yang baik dalam diri kita. Maka dalam Roma 12 ayat 11 di sana dikatakan apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu apa? Kendor. Kerajinan yang bagaimana? Kerajinan di dalam Tuhan itu jangan sampai kendor. Ya, jangan sampai karena tidak ada ibadah kita jarang berdoa. Jangan sampai tidak adanya ibadah kita sangat jarang untuk membaca firman Tuhan. Tapi justru kita makin giat. Bukan karena ibadah kita membaca firman, bukan karena ibadah kita berdoa, tapi biarlah itu menjadi suatu kebiasaan dalam hidupmu. Dan kerajinan itu makin hari makin ada. Dan lanjutnya apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Gairah itu biar muncul dalam hidup kita. Kalau ada api dalam hidup kita, maka kita akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau kita nggak pernah rajin baca firman, nggak pernah rajin berdoa, nggak ada api dalam hidup kita, ya maka kau akan habiskan waktumu di tempat tidur, di kamarmu. Dan masa depan apa, fungsi apa, terang apa yang kau bawa kalau kau hanya di kamar tidurmu? Bahkan sampai saat ini ibadah, engkau hanya berselimutkan di kasurmu. Itu bukanlah satu hal yang efektif. Kau harus bertobat sebagai anak muda. Engkau harus memiliki satu sikap untuk mengambil keputusan saat ini, berubah. Dalam situasi seperti ini justru kamu harus menjadi pribadi yang efektif. Seperti Daud. Dalam keputusasaan bangsa Israel menghadapi Goliat yang begitu besar, mereka sudah minder terlebih dahulu. Tapi ketika Daud datang, melihat keadaan yang begitu putus asa, Daud justru memiliki suatu respon yang berbalik seperti tentara-tentara yang gagah perkasa. Orang tentara-tentara gagah perkasa mereka mengalami ketakutan, mereka tidak berani. Daud yang tidak memiliki fisik yang besar, pada waktu itu dia masih muda, pipinya masih kemerah-merahan, tapi dia bisa berkata bahwa aku akan lawan dia. Kita harus jadi anak-anak muda yang seperti ini. Justru di situasi seperti itu Daud memberikan suatu harapan. Ketika Daud mampu mengalahkan Goliat, justru pada waktu itu bangsa Israel mendapatkan semangat, mendapatkan kekuatan yang baru. Nah saat ini apa yang menjadi Goliat dalam hidupmu? Bisa keluargamu, ya, bisa masalahmu, bisa pacarmu dan lain-lain, bisa banyak hal yang menjadi Goliat atau musuh yang besar di hadapanmu. Tapi percayalah ketika kamu tahu bahwa Tuhan ada di pihakmu, maka segala Goliat atau musuh-musuh yang ada di depanmu mampu engkau kalahkan kok. Engkau akan menjadi pribadi yang efektif. Jadi jangan pernah menyalahkan orang tuamu, jangan pernah menyalahkan keluargamu, jangan pernah menyalahkan situasi keadaanmu. Tapi menjadi pribadi yang efektif, menjadi pribadi yang proaktif. Sebab kita harus sadari siapa yang ada dalam diri kita. Yang ada dalam diri kita adalah Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Kalau Allah yang seperti itu ada dalam diri kita, bukankah kita menjadi pribadi yang dahsyat? Itu kebiasaan yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang proaktif. Kebiasaan yang kedua adalah bagaimana kita memandang tujuan akhir. Ya. Jadi sekali lagi, proaktif adalah bagaimana kita membawa hidup kita memiliki pengaruh yang baik bagi sekitar kita. Sedangkan kebiasaan yang kedua, kita harus memandang adanya satu tujuan dalam hidup kita. Dalam dunia ini, segala benda yang ada di sekitar kita itu memiliki tujuan. Ya, pakaian yang kita pakai itu memiliki suatu tujuan. Bangku ya itu memiliki satu tujuan. Meja itu memiliki satu tujuan. Dan kita harus tahu tujuan daripada fungsi barang-barang yang ada di sekitar kita. Kalaupun kita tidak tahu, bukan berarti tujuannya tidak ada. Ya. Cuma hanya karena kita tidak tahu saja. Nah, kalau ketidaktahuan atas tujuan daripada barang tersebut,
maka yang bisa dihasilkan adalah kita akan salah memfungsikan alat tersebut. Ya, salah satu contoh adalah iPad. Ya, iPad adalah gadget yang sangat membantu seperti buku ya. Jadi kita bisa banyak melakukan aktivitas. Dia lebih besar daripada handphone dan lebih kecil daripada laptop. Ya, tujuan daripada iPad adalah kita bisa berinteraksi banyak dengan menggunakan gadget tersebut. Tapi kalau kita tidak tahu tujuan daripada fungsi gadget tersebut, maka kita akan bisa menggunakan gadget tersebut dengan suatu hal yang salah. Mungkin kalau kita tidak tahu fungsinya, maka kita akan bisa pakai itu untuk menjadi telenan, mungkin seperti itu. Ya, karena kita tidak tahu tujuannya, sehingga fungsi daripada barang tersebut tidak mencapai tujuan yang seharusnya. Nah, yang lebih mengenal, ini salah satu contohnya ada begini. Yang lebih mengenal merek Apple adalah Apple sendiri, betul nggak? Ya, yang lebih mengenal merek Xiaomi adalah perusahaan Xiaomi itu sendiri. Yang lebih mengenal mungkin Toyota, mungkin dia Toyota itu sendiri. Ya. Dan saya mau katakan saat ini, yang lebih mengenal kita adalah Allah. Karena Allah yang ciptakan kita. Maka kalau kita ingin mengerti fungsi dan tujuan kita, ya engkau harus tahu, engkau harus dekat dengan yang menciptakan kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak salah fungsi. Ya, kita tidak salah untuk memulai. Merujuk pada tujuan akhir berarti memulai dengan pengertian yang jelas tentang tujuan akhir. Sekarang banyak anak-anak muda yang ya asal sekedar coba-coba tanpa mengerti tujuannya mau kemana. Banyak anak-anak muda yang mengambil jurusan tanpa dia mengerti tujuannya itu apa. Ya, salah satu contoh adalah satu statement anak-anak muda. Ini contoh saja. Ya, bagi kita yang SMA. Ada jurusan IPA dan IPS. Statement orang-orang adalah jurusan IPA jauh lebih baik daripada jurusan IPS. Sehingga orang berbondong-bondong atau mereka berusaha untuk masuk jurusan IPA. Padahal dia tidak mengerti atau dia tidak menguasai dalam bidang tersebut. Ya. Dia mengambil jurusan IPA, tapi nanti ujung-ujungnya dia juga mengambil bagian yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan hal IPA. Ketika mengambil jurusan kuliah, ya, yang penting dilihat mana yang favorit orang-orang. Oke ya. Sehingga dia ambil itu tanpa dia mengerti atau tanpa dia menyukai dan tidak mengerti apa nanti di pekerjaan apa yang harus dilakukan. Saya rasa ini adalah satu hal yang sangat salah. Ini adalah satu disfungsi atau fungsi yang tidak seharusnya. Maka kita harus menyadari, kita harus memiliki suatu kebiasaan untuk melihat tujuannya untuk melakukan sesuatu. Ketika engkau ingin melakukan sesuatu, engkau harus tahu dulu tujuannya ini apa. Sehingga jangan sampai ketika engkau lakukan itu, engkau tidak selesai lakukan itu. Itu bukanlah suatu kebiasaan yang baik. Sehingga tanpa tujuan, kita akan disibukkan dengan hal-hal yang sepele. Kita akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak esensi. Kita akan disibukkan dengan suatu hal-hal yang menjadi prioritas dalam tujuan kita. Ya. Tanpa tujuan, seseorang dapat mengabaikan hal-hal yang tiba-tiba, yang seharusnya itu menjadi penting. Tapi karena kita tidak memiliki tujuan, hal tersebut kita abaikan. Sehingga kita tidak akan pernah mencapai suatu tujuan. Makanya, kalau kita lihat ya saat ini, kalau ada anak-anak muda seperti ini bertobat, kamu
Mau jadi apa? Mau jadi YouTubers. Ya, ketika dia buat vlog, lalu ketika dia buat video dan lain-lain, lalu dia upload di YouTube, lalu dia lihat viewersnya tidak menambah-nambah, subscribernya juga tidak tambah-tambah. Ya sudahlah, berarti saya tidak punya bakat, pindah haluan, ya kan? Jadi apa? Ya, mungkin sudah mulai berpikir, ya sudahlah, nanti saya ke depan saya jadi pemusik, ya bermain musik, gitar. Kok rumit ya, lihat orang main drum kok keren. Ya akhirnya ya sudah, saya pindah drum. Ketika dia main drum dan lain-lain, susah juga ya. Dia lihat ada orang main bass, wah kok gampang sekali. Ya sudah, saya pindah bass dan lain-lain. Dia akhirnya tidak memiliki suatu tujuan, tidak memiliki suatu fokus. Apa yang dihasilkan pada akhirnya? Dia tidak menghasilkan apa-apa dan tidak jadi apa-apa. Nah, kita sebagai anak-anak muda, kita harus belajar untuk ketika kita lakukan sesuatu, lihat dulu tujuannya itu apa. Kalau kita tahu tujuannya, maka langkah-langkah yang kita akan ambil adalah langkah-langkah yang tidak sia-sia. Kalaupun dalam kita melangkah, kita jatuh, itu bukanlah satu hal yang membuat kita rumit atau membuat satu hal yang kita akhirnya ngedrop. Kenapa? Kita memiliki satu tujuan. Dan ini penting sekali. Ya. Kalau kita lihat kebiasaan untuk melihat tujuan akhir, itu harus melalui 2 tahap penciptaan. Ya, 2 tahap penciptaan. Allah menciptakan manusia, itu Tselem dan Demut. Jadi ada 2 penciptaan juga. Jadi ketika kita memiliki satu kebiasaan untuk dapat melihat tujuan akhir, sehingga kita harus mengalami 2 tujuan penciptaan. Penciptaan yang pertama adalah penciptaan mental. Tadi, kalau kita memiliki suatu mental yang proaktif, kita memiliki suatu mental yang tidak menyalahkan keadaan, maka kita akan menjadi pribadi yang positif, pribadi yang sangat produktif, pribadi yang sangat aktif, karena tidak dipengaruhi oleh keadaan. Sehingga dengan penciptaan mental yang pertama ini, kita buat mental kita ini menjadi mental atau memiliki kebiasaan yang baik, sehingga itu akan mempengaruhi penciptaan yang kedua, yaitu penciptaan fisik. Itu akan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita melangkah. Seperti seorang ingin membangun rumah, maka orang tersebut harus duduk terlebih dahulu. Dia harus membayangkan rumah yang bagaimana yang harus dia buat. Dia harus membuat cetak birunya, fondasinya seperti apa, pilarnya seperti apa, bahannya seperti apa, ingin pakai genting seperti apa. Dia harus buat seperti itu terlebih dahulu di atas kertas. Sehingga ketika itu sudah jadi, dari pemikirannya dia sudah tuangkan di atas kertas, maka ketika pembangunan terjadi, maka orang tersebut tinggal hanya cek saja apakah sudah sesuai dengan gambaran yang dia sudah gambar di atas kertas. Kalau mungkin ada salah, maka orang tersebut, ini tidak cocok dengan kertas ini, tolong dirubah. Sehingga pada akhirnya rumah tersebut jadi sesuai dengan gambaran yang dia tuangkan di atas kertas. Maka saat ini coba, masa depanmu bukan ditentukan oleh orang tuamu. Masa depanmu bukan ditentukan oleh seberapa banyaknya uang yang kamu miliki. Masa depanmu ditentukan oleh dengan dirimu sendiri. Sekarang pertanyaannya, apakah engkau sudah menuangkan masa depanmu di atas kertas? Ya, atau engkau cukup santai-santai saja, engkau tidak memikirkan apa yang kau rancangkan, apa kau yang rencanakan di masa depanmu. Maka jangan heran banyak orang takut, banyak orang khawatir, gimana masa depanku. Ya, justru tadi ya, dia menyalahkan sekitarnya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki rancangan untuk masa depannya. Dia menyalahkan ini itu. Dia menyalahkan keluarganya, dia menyalahkan latar belakangnya.
sehingga tidak bisa mencapai tujuan karena dia kembali tidak merancangkan apa yang menjadi masa depannya. Mari kita sebagai anak-anak muda, jangan hanya kita hanya semangat untuk melangkah tanpa pikir panjang. Engkau harus duduk dulu, engkau harus renungkan. Saya percaya kita semua yang saat ini mengikuti ibadah online adalah bukan menjadi anak-anak kecil lagi. Ya, kita sudah beranjak dewasa. Yang SMP akan masuk SMA, yang SMA akan mengambil perkuliahan. Sudahkah engkau duduk untuk merancangkannya masa depanmu? Sehingga engkau akan mengerti kemana engkau harus berjalan, kemana engkau harus melangkah. Kalau engkau sudah buat rancangan itu, maka engkau nggak perlu takut, engkau nggak perlu khawatir. Sebab Tuhan turut beserta dalam setiap apa yang ingin engkau capai. Dia adalah Bapa yang baik. Kalau kita minta ikan, dia tidak akan pernah kasih ular. Kalau kita anak-anak minta roti, dia tidak akan pernah kasih batu. Maka jangan pernah putus asa, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Apa yang menjadi bagian kita lakukan dulu, baru nanti apa yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan yang lakukan. Maka dua kebiasaan yang harus kita punya. Yang pertama tadi apa? Proaktif. Jangan biarkan keadaan mempengaruhi hidupmu. Jangan biarkan kondisi saat ini mempengaruhi produktivitasmu, sehingga engkau tidak menjadi orang yang efektif. Yang kedua, kebiasaan yang harus kita mulai. Kita harus memiliki kebiasaan untuk memandang tujuan dari setiap apa yang kita lakukan. Ya, ketika kita lakukan ini, tujuannya apa? Ketika engkau ambil ini, tujuannya apa? Engkau yang kuliah, ketika engkau ambil jurusan ini, tujuanmu apa? Jangan sampai engkau ambil yang lain, tapi tujuanmu tidak sesuai dengan jurusan yang engkau ambil. Ya, engkau ambil sekolah ini, tujuanmu apa? Ya, kalau kita mengerti hal ini, kita akan menjadi anak-anak muda yang memiliki pengaruh begitu luar biasa. Kita akan menjadi anak-anak muda yang dapat menjadi terang bagi sama kita. Saya ajak kita semua anak-anak muda renungan ini untuk kita sungguh-sungguh membawa hidup kita dalam rancangan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita dapat mengerti untuk kita bisa melihat apa yang Tuhan ingin rancangkan dalam hidup kita? Kita harus tahu bahwa Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan firman-Nya dalam hidup kita. Baca itu, engkau akan mengerti tujuan Allah dalam hidupmu, sehingga engkau nggak akan salah langkah. Engkau tidak akan salah melakukan tubuhmu itu seperti apa. Engkau tidak akan salah untuk menilai dirimu itu seperti apa. Ini penting sekali bagi kita. Baru setelah kita mengetahui firman dalam hidup kita, baru kita selidiki kemampuan, kelebihan hidup kita itu apa, talenta kita apa, kerinduan kita apa. Ya, kalau kita tahu talenta fungsi kita seperti apa, kelebihan kita seperti apa, kalau kita menyadari bahwa Roh Kudus bekerja, Tuhan bekerja, baru di situ kita akan melihat keputusan-keputusan yang kita ambil, tujuan-tujuannya kita ambil. Tidak ada seorang pun dapat menghambat, bahkan keluarga pun. Meskipun kita besar dari keluarga yang tidak mampu, itu tidak menghambat kita, tidak menghambat masa depan kita, karena masa depan kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Hanya bagaimana kita berharap sama Tuhan, berusaha. Saya percaya setiap langkah hidupmu Tuhan akan atur. Jadi jangan khawatir, jangan takut dengan situasi yang seperti ini. Kau harus menjadi anak-anak muda yang efektif. Amin. Baik, kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan di sore ini. Bapa, saat ini hamba menyerahkan anak-anak mudamu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak muda yang efektif, karena Engkau ciptakan kami segambar dan serupa seperti Engkau. Kalau Engkau menciptakan kami segambar dan serupa seperti Engkau, Engkaulah juga Allah yang akan memperlengkapi kami. Biarlah kami menjadi anak-anak muda yang efektif, memiliki suatu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bagaimana kami menjadi anak muda yang proaktif, di mana hidup kami dapat memiliki pengaruh, tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar kami, tidak menyalahkan lingkungan kami, tapi justru bagaimana hidup kami
memberikan pengaruh yang baik bagi sosial lingkungan kami. Dan ajari kami sebagai anak-anak muda-Mu untuk dapat memandang tujuan akhir. Tuhan, Engkau yang ciptakan kami. Engkau yang mengerti tujuan kami. Saat ini nyatakan itu kepada setiap anak-anak muda-Mu, supaya mereka dapat mendapatkan hikmat. Bagaimana mereka harus membawa hidup mereka. Ke arah mana dia harus membawa hidup mereka. Itu seperti apa tujuan hidup mereka. Tuhan nyatakan kepada anak-anak muda-Mu. Sehingga hidup mereka menjadi kehidupan yang dapat membawa dampak dan terang bagi setiap orang, bagi keluarga mereka, lingkungan mereka, sehingga mereka dapat menjadi berkah. Roh Kudus, Engkau meteraikan firman-Mu, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman. Tapi hamba sangat percaya Roh Kudus, Engkaulah roh yang akan menyingkapkan segala sesuatunya. Bila firman ini menjadi suatu rema yang mendalam bagi setiap anak-anak muda-Mu, untuk dapat mengikuti Engkau makin hari makin luar biasa. Dan saat ini waktunya hamba menyerahkan setiap anak-anak muda-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Rendahkan hatimu, terima dengan iman segala berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi engkau saat ini. Tuhan, hamba menyerahkan setiap anak-anak muda-Mu. Masa depan mereka Tuhan berkati. Apa yang mereka kerjakan Tuhan berkati. Apa yang mereka pikirkan Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan, biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai engkau mulai saat ini hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.